Kesadaran akan konsumsi sehat yang menunjang kebugaran tubuh menjadi salah satu tren masyarakat masa kini. Sehingga beragam komoditas yang berlabel organik sangatlah digemari dan memiliki nilai yang tinggi. Adanya peluang tersebut ternyata telah menciptakan beragam inovasi dalam sektor perkebunan, salah satunya di Provinsi Lampung. Lampung yang dikenal sebagai produsen lada hitam di Indonesia setelah sejak lama mengarahkan petani lada untuk menanam lada secara organik. Bahkan di salah satu daerah, yaitu di Kabupaten Lampung Timur, pemerintah setempat telah mewajibkan penanaman lada secara organik oleh para petani. Hal tersebut diutarakan oleh salah seorang penampung sekaligus petani lada asal Desa Wana, Lampung Timur, Zakaria. Kalau lada organik itu lada biasa, cuman dia nggak pakai pupuk kimia, pupuk kandang, terus nggak tanpa obat pestisida yang berhubung dengan kimia lah gitu. Bahkan untuk organik diutamakan di sini, dianjurkan dari pemerintah sekarang itu. Kalau luasan organik yang pernah kami data itu banyak Pak. Memang bahkan ini ada anjuran dari pemerintah untuk Lampung Timur ini ke organik lada. Iya, katanya lebih sehat. Ada dari harga. Itu selisih dari harga. Berapa Pak? Selisih nyampe 15.000, 20.000-an selisih. Penanaman lada organik tersebut nyatanya menjadi salah satu potensi yang cukup menggiurkan bagi pemaksimalan komoditas daerah yang bernilai ekspor itu, dan menjadi salah satu bentuk mensejahterakan petani lada Lampung. Dukungan pengembangan lada organik tersebut juga dikatakan oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu upaya mengembalikan kejayaan lada hitam Lampung sesuai dengan arahan kebijakan Gubernur Lampung. Awalnya dulu semua komoditi kita ini ya, apakah itu tanaman perkebunan, apakah itu tanaman pangan, hortikultura, kalau zaman dulu organik semua. Ini karena sekarang ini trennya permintaan masyarakat untuk hal yang organik ya. Nah, ini sudah banyak dicoba ya oleh petani pekebun lada di Lampung Timur yang mengusahakan secara organik, artinya dia tidak memakai bahan-bahan kimia ya, misalnya pupuknya dia memanfaatkan menggunakan kompos atau pupuk organik, kemudian pengendalian hamanya dia secara hayati ya, secara hayati itu misalnya memanfaatkan musuh alaminya ya gitu ya, misalnya ada mekanis gitu ya, ada mekanis. Jadi contoh gini, kalau organik itu misalnya ada hama ya, kalau selama ini kan kita pakai pestisida ya, langsung disemprot kita ya mati. Kemudian juga kalau yang organik, contohnya Phytophthora ada sebetulnya pengendalian secara hayatinya, atau untuk yang organik ini ya kita pakai Trichoderma namanya, tapi memang pengendalian penyakit tadi ya, Phytophthora tadi yang secara organik ini kita bandingkan dengan yang kimia ya agak lama, agak prosesnya agak berbeda. Jadi gini, kalau organik itu ya hayati, kemudian hayati mungkin ditanam sekarang, dikendalikan sekarang, efeknya baru nanti. Begitu juga pupuk organik ini kadang-kadang nggak lambat dia. Misalnya kan kita pupukkan sekarang, mungkin untuk periode berikutnya baru kelihatan hasilnya. Dengan adanya pengembangan lada organik, diharapkan perkembangan peladaan di Lampung dapat kembali berjaya seperti era 80-an. Ya, memang tempo hari juga sudah pernah saya sampaikan kalau di Lampung Timur itu sudah ada yang mensponsori menanam lada dengan sistem organik. Kemudian organik itu menggunakan pupuk, bukan pupuk buatan atau pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk kandang. Demikian juga untuk pengendalian hama penyakit itu menggunakan musuh alami yang organik ya, sehingga juga tidak menggunakan pestisida. Dan ternyata produknya memang untuk tahap-tahap tahun pertama kedua biasanya agak menurun, tapi setelah tahun ketiga mengalami kenaikan yang signifikan.
Kemudian dari aspek harga juga itu cukup menggembirakan lada organik, karena memang juga ada permintaan dari pasar dunia tentang lada organik. Itu salah satu solusi daripada masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah, karena beberapa tahun yang lalu kan mengalami keterpurukan harga lada. Kalau sekarang memang sudah cukup membaik, kalau nggak salah 53 atau sekitar di atas 50.000 per kilonya. Dan harapan kita memang pemerintah Provinsi Lampung ini juga mulai menyentuh kepentingan masyarakat khususnya di bidang perladaan. Pengertian menyentuh ini ya tidak hanya memberikan bantuan berupa bibit, tapi juga agroinputnya dalam artian baik penanaman maupun pemeliharaan termasuk pasca panennya, sehingga diharapkan di daerah-daerah tertentu yang memang ladanya cukup bagus itu ada semacam percontohan. Kalau hemat kami percontohan, mari kita tunjukkan kalau lada yang bagus itu kita pelihara dengan baik dengan pola organik ini akan memberikan dampak produktivitas yang tinggi, cukup bisa 1,5 ton atau 2 ton per hektar. Bayangkan kalau 2 ton per hektar, 1 kilonya 53 kan sudah 106 juta, cukup tinggi ya. Dari Bandar Lampung, Kantor Berita Antara mewartakan.